Shalom warga kerajaan, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali pagi hari ini di hari Selasa dalam Breakfast. Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah belajar bersama-sama tentang Tuhan adalah gembalaku. Hari ini kita akan melihat tulisan dari Raja Daud dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama, dikatakan seperti ini. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Saudara, Daud berkata bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Saudara, terang yang dimaksudkan oleh Daud bukan hanya sekedar terang seperti nyala sebuah lighter atau mungkin senter yang kita kenal ya, atau mungkin seperti cahaya lilin, bukan. Tapi terang yang dimaksudkan oleh Daud di sini adalah terang yang tidak pernah berubah, yang selalu bersinar, yang selalu ada dan tidak pernah mengalami yang namanya perubahan. Dan saudara, apa yang dituliskan oleh Daud di sini diterangkan kembali oleh Yakobus dalam kitab Perjanjian Baru, saudara. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi terang yang dimaksudkan oleh Daud waktu dia berkata Tuhan adalah terangku. Terang yang dimaksudkan oleh Daud adalah terang yang tidak mengalami yang namanya perubahan atau bayangan karena adanya pertukaran. Nah, maksud dari pertukaran di sini adalah seperti siang dan malam. Saudara, kita tahu bahwa di dalam setiap hari itu ada siang dan ada malam. Kalau kita tinggal misalnya di Malaysia atau di Indonesia, saudara, kita mengalami ya matahari mungkin terbit pukul 6 pagi sampai pukul 8 atau setengah 8 di Malaysia ya, kita tahu seperti itu. Dan ada kalanya panasnya luar biasa, tapi ada kalanya juga gelapnya luar biasa dan dingin luar biasa, saudara. Tapi terang yang datang dari Tuhan atau pribadi Tuhan yang adalah terang itu sendiri tidak mengalami pertukaran. Bahkan bukan hanya pertukaran, tapi bayangan. Tidak akan pernah ada satu benda pun yang bisa menghalangi terang itu untuk bersinar dalam kehidupan kita. Itulah Tuhan yang kita sembah. Saudara, waktu Daud berkata Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, Daud sedang berbicara tentang bagaimana karya Tuhan dalam kehidupannya, bagaimana Tuhan yang menuntun kehidupannya, bagaimana Tuhan yang menyertai dia dalam segala peperangan yang dihadapi. Dan yang paling istimewa buat Daud adalah Tuhan adalah terang yang selalu bersinar ketika dia sedang dikejar-kejar oleh para musuhnya. Nah, kita tahu bahwa Daud ini punya musuh yaitu Salomo. Kita tahu Daud sendiri mengalami kesulitan yang luar biasa ketika dia dikejar-kejar oleh Salomo. Tetapi ketika Daud menulis Mazmur pasal yang ke-27 ini, Daud berkata dengan begitu tegas, begitu lantang bahwa Tuhan adalah terangku. Daud mau bilang bahwa sekalipun ada pihak-pihak, ada lawan yang berusaha untuk membuat sepertinya terang itu tidak bercahaya dengan jelas, sepertinya terang itu ada halangan yang ingin membuat terang itu sepertinya akan ada perubahan atau bayangan, sepertinya terangnya akan menjadi redup. Tapi Daud percaya bahwa terang Tuhan mendatangkan keselamatan buat dia. Saudara, terang yang mana lagi di dalam dunia ini yang mampu bersinar tanpa mengalami perubahan? Tidak ada yang lain selain pribadi Tuhan sendiri. Dia tidak pernah berubah. Yakobus menerangkan dengan sangat baik bahwa semua pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi dari Tuhan buat kita itu selalu adalah pemberian yang baik. Nah, saya mau jelaskan sedikit. Mungkin waktu kita membaca ini, kita berpikir bahwa katanya dari Tuhan selalu datang anugerah yang sempurna dan pemberian yang baik. Tapi mungkin hari ini kita sedang berhadapan dengan situasi yang tidak baik. Kita mungkin sedang ada dalam keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita baca. Yang terjadi sebenarnya adalah persepsi kita atau pengertian kita tentang anugerah yang sempurna dan segala yang baik. Saudara, kita selalu punya standar seperti dunia ini bahwa
semua yang baik itu atau anugerah yang sempurna itu selalu yang menyenangkan buat kita, selalu yang enak buat kita. Tapi di pandangan Tuhan, saudara, saya pernah mengatakan ini bahwa seringkali untuk membuat kita mengerti betapa besar anugerahnya dalam hidup kita, betapa besar pertolongan dan kasih setianya dalam hidup kita, Tuhan perlu mengizinkan kita melewati masa-masa yang sukar, supaya di masa-masa yang sukar itu kita dapat memahami, kita dapat melihat kasih-Nya yang tidak berubah bagi setiap kita. Saudara, Dia setia buat kita, bukan hanya ketika kita ada dalam keadaan yang baik, bukan hanya ketika kita rajin berdoa, bukan hanya ketika semuanya yang ada di depan kita sepertinya baik-baik saja, tapi Tuhan setia kepada kita dalam segala situasi. Ketika kita lemah, kasih setianya menopang kita. Ketika kita mungkin mengalami kejenuhan, ada anugerahnya yang sempurna menolong dan menopang kehidupan kita. Itulah Tuhan yang saya dan saudara sembah. Dia adalah Allah dalam segala musim kehidupan kita, dan Dia tidak pernah berubah dalam kesetiaannya bagi setiap kita orang percaya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menulis sesuatu yang saya dapat sesuatu ketika saya membaca kitab Mazmur. Saudara, iblis mungkin berhasil membuat kita membuat perasaan dan pikiran kita termanipulasi sehingga kita menjadi kecewa, kita mulai ragu dengan Tuhan. Tapi ketika kita jatuh, kita tidak akan mungkin tergeletak karena Tuhan menopang tangan kita. Sebab Tuhan memegang tangan kita. Firman Tuhan berkata, Daud menulis dalam Mazmur pasal yang ke-37 bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, orang benar bisa jatuh, saudara, tapi orang benar tidak akan pernah tergeletak. Dalam kejatuhan kita, ada tangan Tuhan yang memegang tangan kita. Dalam kegagalan kita, ada kasih setia Tuhan yang tidak menjadi gagal dan tidak berubah bagi saya dan saudara. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dia adalah terang kehidupan kita. Biarlah ketika kita memahami ini, kita punya satu rasa aman dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tidak peduli musim hidup kita sekarang apa, tapi Tuhan selalu menyertai saya dan saudara. Dia terang yang sempurna, yang selalu bersinar dalam segala kegelapan yang kita sedang hadapi. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami belajar bahwa Engkau adalah terang, dan terang yang Engkau berikan buat kami bukanlah terang yang bisa berubah, yang bisa menjadi redup. Terang yang Kau berikan kepada kami adalah terang yang sempurna, yang selalu bercahaya dengan sangat terang, menerangi setiap kegelapan yang ada dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami punya pribadi yang begitu mengasihi kami seperti Engkau. Bahkan di tengah-tengah keadaan kami yang mungkin sangat jauh dari layak untuk dikasihi, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Berkat-Mu bagi setiap kami pagi hari ini. Kami akan beraktivitas dan melakukan segala pekerjaan kami. Biarlah Engkau selalu menuntun kami. Terang-Mu bercahaya bagi kami, memberikan kami pengertian yang baru, mengajarkan kami hal-hal yang baru, sehingga kami berubah, kami semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.